Sadarlah itu. Banyak penyesat-penyesat. Tapi bagi orang yang menyadari bahwa kita mempunyai nyanyian, bernyanyilah. Ya. Nyanyian ini dalam arti sangat luas. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, ada banyak nyanyian di dunia ini. Kita mengenal macam-macam nyanyian. Nyanyian rock yang berteriak keras-keras dengan irama yang tinggi. Ada nyanyian dangdut yang meliuk-liuk sehingga membuat tubuh kita pun ketika mendengar goyang. Ada nyanyian yang lembut seperti Mozart, Beethoven, yang menenteramkan hati, menenteramkan jiwa. Masih ada banyak nyanyian dengan macam-macam irama, juga macam-macam ekspresi. Ada nyanyian alam. Nyanyian alam itu nyanyian hujan. Banyak orang yang tidak bisa tidur saat ini dibantu dengan suara hujan yang terus-menerus bergemericik, atau suara ombak laut yang terus-menerus bergulung-gulung, bergemuruh, dan tiba-tiba memecah di pantai. Ada nyanyian dari burung-burung, nyanyian alam, kodok, cecek, segala macam. Ada juga nyanyian orang ngorok. Orang ngorok itu juga suatu nyanyian. Kalau Anda mendengar nyanyian orang tidur, Anda akan ikut tidur juga. Kita mendengar nyanyian yang dinyanyikan ketika akhir zaman. Kitab pertama Wahyu tadi, bacaan pertama. Luar biasa. Di tengah-tengah lautan kaca yang seperti api, orang-orang yang percaya itu bernyanyi. Ya. Bernyanyi. Seolah-olah bahwa akhir zaman tidak mengganggu ketentraman hatinya, malahan dia dalam situasi itu bernyanyi. Nyanyian apa yang Anda pilih dalam hidup? Banyak orang sekarang menyanyikan kekhawatiran, ketakutan. Banyak di sekitar kita ada nyanyian, makian, teriakan, hinaan, kata-kata kasar, ya, nada-nada tinggi, nada-nada marah. Ada juga nyanyian sedih, putus asa, ya, nyanyian COVID-19. Itu adalah nyanyian. Apa yang Anda dengarkan itu yang mempengaruhi kehidupanmu. Itu pilihan mendengarkan itu. Saya suka musik gamelan karena saya orang Jawa. Saya tidak pernah mendengarkan musik dangdut misalnya. Itu pilihanku. Tapi lebih penting lagi, nyanyian apa yang kita nyanyikan, bukan hanya apa yang kita dengarkan. Tapi saya menyanyi, dan nyanyianku ini untuk diriku dan untuk orang sekitarku, mungkin juga untuk alam. Nyanyian puji-pujian
Ya, yang dilakukan di dalam Mazmur ataupun juga di dalam kitab Wahyu pada hari ini. Besar dan ajaiblah segala karyamu, ya Tuhan, Allah yang Maha Kuasa. Adil dan benar segala tindakanmu, ya Raja segala bangsa. Ya, ini bukan nyanyian, ini pembacaan. Kalau nyanyian pasti harus dilakukan. Orang-orang Yahudi, bapak leluhur iman, kalau membaca kitab suci dinyanyikan. Seperti kita membaca Mazmur 23 misalnya, Tuhan adalah gembalaku. Ya, sebaiknya memang ada tilawatul Injil ataupun Mazmur. Mazmur antar bacaan hari ini seharusnya juga dinyanyikan. Itu kebiasaan. Rasanya akan berbeda kalau kita hanya membaca dalam batin, membaca dengan ucapan dan menyanyikan. Pasti. Saya ingat ada umat sepasang suami istri, mereka itu berdua sejak pertemuan pertama mempunyai lagu kenangan. Ya. Indah rencanamu Tuhan. Kalau pacarnya dulu nyanyi itu langsung yang pacarnya yang satu akan menyaut di dalam hidupku. Dan mereka merasa bergembira, dekat satu sama lain. Ya. Kalau nyanyi lagu itu. Ya, lucunya suatu hari istrinya marah-marah. Suaminya langsung menyanyi, indah rencanamu Tuhan. Tiba-tiba kemarahan istrinya reda. Dan dia bersatu kembali. Ini kekuatan sebuah nyanyian. Ya. Ini kekuatan sebuah nyanyian. Maka menjadi penting, marilah kita bersama memilih menyanyi. Ya, daripada kita mendengar nyanyian-nyanyian di sekitar kita, ada yang sedih, ada yang marah, ada yang mencaci. Dan kita kemudian ada di dalam pengaruh mereka. Ya, semoga nyanyian saudara akan menghibur orang-orang yang menderita. Semoga nyanyian saudara akan menjadi berkat untuk orang-orang di sekitarmu. Ya, untuk mereka yang bertelinga. Dan terutama marilah kita menyanyikan puji-pujian kepada Tuhan, meluhurkan Tuhan supaya Tuhan disembah, dimuliakan, dipuji. Itulah menurut saya cara terbaik saat ini ketika kita menghadapi bahaya, ketika kita menghadapi cacian, makian, teriakan, nggak ngaruh. Karena kita punya nyanyian. Tapi kalau kita ada dalam kekhawatiran, kita akan mudah dipengaruhi oleh nyanyian kekhawatiran orang lain. Ketika kita sedih, akhirnya kita semakin menjadi sedih ketika kita mendengar nyanyian orang-orang itu. Ketika kita kecil hati, ketika kita minder, kita mudah
terpuruk ketika dicaci, dimaki, dihina. Kita orang-orang yang punya iman, punya Tuhan. Dan Tuhan kita adalah Tuhan yang punya rencana yang indah. Tuhan kita adalah Tuhan yang berjanji tidak sehelai rambut pun dari kepalamu akan jatuh. Nyanyikanlah Tuhan yang kamu sembah. Siapakah Tuhan yang kamu sembah dan kamu puji? Dia yang dikatakan dalam bacaan pertama adalah bahwa Tuhan yang adil dan benar. Tuhan yang mengasihi kita. Ya. Kita dicintai, maka nyanyian cinta yang keluar dari mulut kita. Kita bukan orang-orang yang penuh kebencian sehingga menyanyikan kebencian dan membuat orang terluka di dalam hidup. Nyanyian doa itu nyanyian yang luar biasa. Dan doa puji-pujian, doa kemuliaan, ya, sehingga kita juga bernyanyi kebahagiaan, ya, nyanyian-nyanyian yang memberi sukacita bagi yang mendengarnya. Bahkan kita bersama-sama menyanyikan pujian bersama para malaikat dan para kudus. Coba Anda bernyanyi bersama malaikat di surga. Ya. Itu luar biasa. Kita bernyanyi bersama para malaikat yang selalu menyanyi dan memuji Tuhan. Kita sadari bahwa banyak ilalang-ilalang di sekitar kita yang akarnya melalui nyanyian-nyanyian mereka akan merusak gandum di dalam diri kita. Sadarlah itu. Banyak penyesat-penyesat. Tapi bagi orang yang menyadari bahwa kita mempunyai nyanyian, bernyanyilah. Ya. Nyanyian ini dalam arti sangat luas. Ada orang yang membenci, ada orang yang mencaci, ada orang yang menghina, ada orang yang menakut-nakuti. Kamu diikuti oleh nenek moyangmu, rumahmu ada setan, itu nyanyian penyesatan. Jangan didengar. Sok jadi dukun, ya, sok pinter, sok clairvoyant atau indigo. Gak ada. Kita masing-masing sama di hadapan Allah kalau kita mengimani Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat, penebus yang memuliakan kita. Sebagai anak-anak Allah, marilah kita bernyanyi. Ya, kita ini luar biasa, disebut anak-anak Allah. Kamu bukan anak rasul atau anak nabi, kamu anak Allah. It's the best. Sadar tidak kamu? Betul? Mengapa ragu-ragu? Mengapa kecil hati? Paham? Paham. Inilah iman kita. Mari kita bernyanyi bersukaria. Ya, karena hati yang gembira adalah obat. Biarlah dunia bernyanyi,
bersama para malaikat dan para kudus menyembah Tuhan yang satu. Ya. Biarlah setan juga bernyanyi dengan nyanyian-nyanyian yang menggoda, tapi kita tetap teguh di dalam iman. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, marilah kita mensyukuri ini semua. Hidup orang beriman adalah nyanyian memuji dan meluhurkan Tuhan. Semua yang kita lakukan untuk kemuliaan-Nya saja, untuk pujian, untuk mengasihi Tuhan dan mengasihi semua orang. Semoga saudara sekalian senantiasa bersyukur, memuji dan memuliakan Allah. Ya. Kapanpun dan dimanapun, ya, sehingga kita semua tidak tersesat dalam belantara, ya, dalam belantara medsos yang sekarang ini dengan macam-macam nyanyian di sekitar kita. Ini suatu pilihan iman kita, ialah kita memuji memuliakan Tuhan bersama para malaikat dan para kudus di surga, sehingga seolah-olah hari ini kita sudah ada di dalam surga. Amin. Kita berdiri, kita nyatakan iman kita. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putra yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh Santa Perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, bersedia akan datang mengadil orang hidup dan mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan dan kehidupan kekal. Amin.